Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursifa Fatimah. Di sini saya akan mereview buku Studi Kawasan Dunia Islam karya Bapak Asep Ahmad Hidayat. Di sini saya mengambil satu materi, yaitu tentang kawasan Islam Asia Selatan. Apa sih yang dimaksud dengan Asia Selatan? Di dalam buku studi kawasan dijelaskan bahwa Asia Selatan merupakan wilayah geopolitik yang berada di bagian selatan benua Asia atau biasa disebut sebagai anak benua India. Wilayahnya juga berbatasan dengan Asia Tenggara, Asia Barat, dan Asia Tengah, serta Asia Timur atau Tiongkok. Luasnya sekitar 4,48 juta kilometer persegi atau kurang lebih dari 10% dari luas benua Asia. Meskipun luasnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kawasan Asia lainnya, jumlah penduduk dari Asia Selatan mencapai sekitar 40% dari total penduduk Asia, yang artinya Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang paling padat penduduknya di dunia. Hal yang paling menarik dari Asia Selatan adalah kondisi geologisnya. Sebagian besar wilayah Asia Selatan berada di atas lempeng India, yaitu lempeng tektonik yang dahulu terpisah dari benua Eurasia sebelum akhirnya bertabrakan. Tabrakan tersebut membentuk pegunungan Himalaya yang hingga saat ini masih terus mengalami pergerakan. Kondisi geografis inilah yang menjadi kawasan Asia Selatan memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi hingga dataran yang subur. Adapun Asia Selatan terdiri dari beberapa negara, yaitu ada Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, dan Maladewa. Terkadang kawasan ini juga sebagai yang tadi disebutkan anak benua India, terutama ketika merujuk pada negara India, Pakistan, dan Bangladesh. Selain kondisi geografisnya, kawasan Asia Selatan memiliki dua sungai besar, yaitu ada Sungai Gangga dan Sungai Indus. Sungai Gangga mengalir di wilayah utara dan timur anak benua India. Daerah di sekitar Sungai Gangga sendiri dikenal sebagai daratan Gangga, yaitu kawasan yang sangat subur sehingga sejak zaman dahulu menjadi pusat pertanian, perdagangan, munculnya kota-kota besar, serta berkembangnya kebudayaan dan seni. Sementara itu, ada Sungai Indus juga memiliki peranan yang tidak kalah penting. Sungai Indus sendiri juga yang berhulu dari wilayah Tibet Barat, kemudian mengalir melewati Kashmir hingga Pakistan sebelum akhirnya bermuara di Laut Arab. Daerah sekitar Sungai Indus juga menjadi wilayah yang sangat subur dan sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat perkembangan berbagai peradaban manusia. Bahkan di buku studi kawasan sendiri menyebutkan bahwa Asia Selatan merupakan rumah bagi salah satu peradaban tertua di dunia, yaitu peradaban Lembah Indus. Kemudian dari sisi masyarakat tersendiri, Asia Selatan memiliki karakteristik yang cukup unik. Meskipun kawasan Asia Selatan terdiri dari berbagai kelompok etnis, bahasa, dan latar belakang politik yang berbeda, masyarakatnya tetap memiliki kesamaan dalam pandangan budaya dan sistem nilai yang berkembang sejak lama. Salah satu faktor yang mempersatukan masyarakat Asia Selatan adalah keberadaan warisan sastra kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, Prakrit, maupun bahasa daerah lainnya. Selain itu juga kawasan Asia Selatan didominasi oleh kebudayaan Indo-Eropa dan Drapida yang membentuk identitas masyarakat hingga sekarang. Jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai sekitar 1,6 miliar jiwa atau sekitar seperempat dari populasi dunia, dengan tingkat kepadatan sekitar 305 jiwa per kilometer persegi, jauh di atas rata-rata dunia. Selanjutnya,
Bagian yang paling penting dalam kawasan Asia Selatan ialah perkembangan Islam di Asia Selatan sendiri, yang dijelaskan bahwa Islam mulai masuk ke kawasan Asia Selatan sekitar abad ke-8 Masehi melalui Asia Barat. Penyebarannya juga berlangsung bertahap, dimulai dari India bagian utara dan Bangladesh, kemudian berkembang ke India Selatan sekitar tahun 1250 Masehi. Perkembangan Islam semakin pesat ketika mulai berdiri berbagai kesultanan Islam sekitar abad ke-11 Masehi. Kesultanan-kesultanan tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyebarkan Islam ke berbagai wilayah Asia Selatan. Yang selanjutnya di abad ke-16 berdirilah kerajaan Mughal yang menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan, Pakistan, India, dan Bangladesh. Selama kurang lebih 2 abad berikutnya, para kaisar Mughal berhasil membangun pemerintahan yang kuat sekaligus memberikan kedudukan yang sangat penting bagi Islam sebagai agamanya yang memiliki legitimasi politik dan kelembagaan yang kuat. Pada masa Mughal juga Islam tidak hanya berkembang sebagai agama masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan dan kehidupan di negara. Kemudian di dalam buku studi kawasan juga menjelaskan bahwa identitas keagamaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan politik di Asia Selatan. Salah satu contohnya adalah pembagian India Britania pada tahun 1947 menjadi India dan Pakistan, yang didasarkan pada perbedaan agama. Hingga saat ini pun agama masih menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika politik di kawasan Asia Selatan tersendiri. Contoh yang paling nyata adalah konflik antara India dan Pakistan mengenai wilayah Kashmir sendiri, yang mayoritas penduduk beragama Islam. Selain itu, Afghanistan juga mengalami konflik politik yang berkaitan dengan penerapan ideologi Islam secara ketat. Konflik-konflik itu menunjukkan bahwa agama di Asia Selatan tersendiri bukan hanya menjadi identitas kepercayaan, tetapi berkaitan dengan persoalan politik, keamanan, dan hubungan antara negara. Di bagian akhir tersendiri di buku studi kawasan menjelaskan bahwa keberagaman budaya, bahasa, serta karakteristik umat Islam di Asia Selatan menjadikan kawasan Asia Selatan tersendiri sebagai salah satu objek kajian yang sangat penting dalam studi kawasan dunia Islam. Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi di dunia, terutama Eropa dan Amerika Serikat, membuka program studi kawasan Asia Selatan. Kajian yang dipelajari tidak hanya mengenai agama, tetapi juga bahasa Urdu, Hindi, Bangla, Nepali, dan Pashtun, serta membahas sejarah, ekonomi, hukum, pembangunan, politik, gender, lingkungan, komunikasi, hingga sastra postkolonial. Hal ini menunjukkan bahwa Asia Selatan dipelajari secara interdisipliner karena memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan dunia modern. Itulah review dari saya untuk di dalam buku studi kawasan dunia Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.